Ustaz Suci Rizky Rahayu yang insya Allah dengan tema keadilan gender bukan kesetaraan gender. Insya Allah tabarakallah, waktu dan tempat dengan segala hormat saya persilahkan. Tafadholi masykurah. Oke, suaranya terdengar jelas teman-teman. Kedengaran Ustaz. Sudah. Oke, aku share screen dulu ya. Mohon maaf, aku izin off cam ya. Oke, screen-nya udah muncul teman-teman. Sudah Ustaz ya. Oke, bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita awali pertemuan kita kali ini dengan banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hari-hari kita yang tanpa kenikmatan dari Allah gitu ya. Tanpa diberi kenikmatan dari Allah. Bahkan pertemuan kita kali ini pun merupakan salah satu bagian dari nikmatnya. Tidak semua orang bisa menikmati pertemuan seperti kita saat ini. Karena pertemuan sesederhana ini pun itu didasari oleh kehendak Allah, oleh izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita melakukan pertemuan ini, maka tidak akan terjadi. Maka begitu seharusnya kita memulai setiap pertemuan itu dengan mengucapkan hamdalah yang banyak gitu. Bersyukur kepada Allah selain mengucapkan basmalah. Jadi hamdalah itu tidak hanya di akhir ya, tapi di awal juga. Kita bersyukur karena Allah sudah mengizinkan kita untuk melakukan pertemuan ini. Insya Allah pertemuan yang bermanfaat ya teman-teman, karena kita mengisi waktu kita, waktu yang bisa dipakai untuk apapun, bisa dipakai untuk scrolling, bisa dipakai untuk nonton, bisa dipakai untuk istirahat, tapi kita semua memilih untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini ya teman-teman. Insya Allah aku akan membahas tema ini teman-teman, tentang gender ya. Nah, keadilan gender bukan kesetaraan gender. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang mendengar istilah kesetaraan gender ya, atau gender equality. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu ya kesetaraan gender itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu. Jadi gender equality itu adalah kesetaraan, adalah kondisi di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dinilai sama dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah tersebut muncul untuk melawan budaya patriarki yang dinilai masih melekat di masyarakat. Kalau patriarki sendiri itu apa? Patriarki itu adalah keadaan di mana laki-laki itu dinilai lebih dominan daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam politik, dan lain-lain. Laki-laki itu lebih dominan dan disebut dengan patriarki, di mana perempuan itu nggak punya hak-hak yang sama dengan laki-laki. Nah, itu disebut dengan patriarki gitu ya. Atau ada juga yang lebih ekstrimnya, penindasan terhadap perempuan gitu.
Itu disebut dengan patriarki. Nah, jadi gender equality ini muncul untuk melawan itu semua, karena dulu di barat itu, jangankan di barat, di Arab saja gitu ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu sangat patriarki, teman-teman. Jadi perempuan itu dinilai seperti barang, tidak ada harganya, tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki gitu. Itu di Arab seperti itu. Ketika seorang Arab punya anak perempuan, maka dia akan menguburnya hidup-hidup karena anak perempuan itu dianggap sebagai aib gitu. Sedangkan anak laki-laki dianggap sebagai suatu kehormatan gitu, mengangkat derajat keluarga. Sedangkan kalau perempuan itu menghinakan derajat keluarga. Itu yang terjadi di Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di sana. Begitu juga dengan di Barat. Di Barat juga sama. Perempuan itu tidak dihormati gitu. Di sana tidak dihormati, dianggap sebagai barang, boleh kapan saja untuk dilecehkan, boleh kapan saja untuk dihinakan. Itu dulu di Barat seperti itu perempuan. Makanya muncul gerakan-gerakan emansipasi wanita atau disebut juga dengan gerakan feminis gitu ya, feminis. Dan salah satu narasi mereka adalah ini, gender equality atau kesetaraan gender. Kalau kita lihat sekilas, kesetaraan gender ini bagus sih. Bagusnya apa? Karena perempuan dan laki-laki itu hak-haknya menjadi setara gitu ya dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi lama-lama menjadi bahaya juga. Kenapa? Karena yang paling utama itu gender di Barat itu sekarang gender itu udah bergeser maknanya. Kalau di Barat yang namanya kelamin gitu ya, laki-laki dan perempuan, kelamin secara fisik itu disebutnya seks. Sedangkan gender itu banyak gitu, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Tapi yang terkenal itu kita taunya LGBT ya, LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Walaupun masih banyak lagi jenis-jenis gender lainnya kalau di Barat sana. Jadi gender equality ini bukan hanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga kesetaraan antara LGBT tadi gitu. LGBT tadi harus punya hak-hak yang sama dengan seseorang yang mengaku sebagai perempuan dan laki-laki. Kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau di sini aku mau bahasnya gender itu hanya dua gitu ya. Karena di dalam Islam gender pun hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada selainnya. Nah, sebenarnya selain yang tadi ya, selain LGBT tadi, ada keblunderan lain dari gender equality ini. Apa? Yang pertama itu normalisasi sesuatu yang seharusnya tidak normal. Salah satunya adalah ada narasi yang namanya bapak rumah tangga. Jadi karena kesetaraan gender ini menuntut segala sesuatu harus setara, ketika perempuan yang awalnya itu tugasnya selalu hanya di rumah, karena adanya gender equality ini, perempuan itu boleh banget untuk bekerja, pada akhirnya laki-laki pun boleh banget untuk tidak bekerja gitu. Jadi tukeran peran nih. Suaminya jadi bapak rumah tangga, sedangkan istrinya yang menafkahi, istrinya yang bekerja. Dan itu tidak selaras dengan nilai-nilai Islam, karena dalam Islam, nafkah itu adalah tanggung jawab laki-laki gitu. Tanggung jawab suami. Perempuan tidak ada tanggung jawab dalam menafkahi, sehingga yang dituntut bekerja di dalam Islam itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Tapi sekarang narasi bapak rumah tangga ini masif banget di masyarakat karena berawal dari gender equality ini. Yang kedua, hilangnya peran perempuan di rumah. Perempuan itu bagaimanapun kalau dalam Islam, peran utamanya itu ada di dalam rumah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Tapi karena adanya gender equality ini, banyak perempuan-perempuan
yang memilih untuk berkarir dan melupakan rumahnya gitu. Sebenarnya perempuan boleh untuk berkarir asal dia tahu peran utamanya, yaitu di dalam rumah gitu peran utamanya. Tapi kebanyakan sekarang perempuan itu justru memberikan peran rumahnya itu pada asistennya, pada pembantunya gitu. Peran di dalam rumah itu anak dikasih babysitter, terus pekerjaan rumah juga di-handle oleh pembantu rumah tangga, dia jarang di rumah gitu ya. Jadi hilang peran perempuan di dalam rumah, yang dimana rumah itu adalah peran pentingnya gitu. Peran penting perempuan itu adanya di dalam rumah. Yang ketiga, tuduhan patriarki terhadap agama Islam. Nah, karena agama Islam itu sangat detail aturannya terhadap laki-laki dan perempuan, kadang-kadang ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu patriarki. Kenapa? Karena yang boleh jadi imam sholat itu hanya laki-laki. Yang boleh jadi pemimpin diutamakan itu adalah laki-laki yang memimpin perempuan. Karena laki-laki itu adalah qawam gitu ya, pemimpin. Jadi yang memimpin itu harus laki-laki. Yang bisa menjatuhkan talak itu hanya laki-laki gitu. Yang bisa berjihad itu seruannya itu hanya pada laki-laki. Jadi banyak menyebut laki-laki gitu. Sedangkan perempuan kalau sholat menjadi makmum gitu. Kalau ada laki-laki dia sholat menjadi makmum. Terus dalam waris juga yang didapatkan perempuan lebih sedikit. Dalam segi aurat pun aurat perempuan lebih banyak gitu. Karena hal-hal tersebut ada tuduhan bahwa Islam itu adalah agama yang patriarki dan tidak mendukung kesetaraan gender gitu ya, kayak gitu. Dan yang keempat, perempuan dituntut nekat berperan pada yang bukan ranahnya. Nah, kemarin ada beredar video di suatu daerah, itu perempuan jadi imamnya laki-laki gitu. Karena tadi kesetaraan gender, kalau laki-laki boleh jadi imam, perempuan juga boleh jadi imam gitu, kayak gitu. Perempuan jadi imamnya laki-laki. Terus perempuan yang tadi ya, perempuan dia bekerja sedangkan laki-laki tidak bekerja. Karena tadi ya setara, kalau laki-laki boleh bekerja berarti perempuan juga boleh bekerja. Kalau perempuan boleh jadi ibu rumah tangga, laki-laki boleh jadi bapak rumah tangga, kayak gitu. Dan tentu itu sangat blunder, tidak sesuai terutama dengan nilai-nilai Islam. Itu ya teman-teman. Nah, terus ini teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita perlukan itu bukan kesetaraan gender. Yang kita butuhkan adalah keadilan gender. Kenapa? Karena kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Kalau misalkan sama nih dapat porsi box yang serupa, itu mereka dapat bagian yang sama, tapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Yang satu bisa nonton dengan leluasa, yang dua bisa nonton dengan leluasa, sedangkan yang satu nggak bisa nonton sama sekali. Sedangkan kalau adil, adil itu seperti ini, walaupun porsinya berbeda, tapi semuanya bisa sejahtera gitu, semuanya bisa bahagia, semuanya bisa senang-senang gitu. Itu yang namanya adil. Jadi adil itu tidak perlu sama dan setara teman-teman. Nggak harus sama dan setara. Nggak harus kalau laki-laki jadi imam, perempuan pun harus jadi imam. Kalau laki-laki memberi nafkah, perempuan pun harus memberi nafkah. Nggak harus sama seperti itu. Karena adil itu tidak perlu sama dan setara. Sama dan setara pun belum tentu adil, seperti yang ada pada gambar ini ya teman-teman. Jadi kesejahteraan itu akan tercapai hanya dengan ditegakkannya keadilan, bukan kesamaan, bukan kesetaraan gitu. Bentar, ada yang kelewat. Oke. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang adil terhadap
gender. Nah, jadi dalam Islam itu, Islam memandang laki-laki dan perempuan keadaan. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah tuh setara gitu. Terus kalau laki-laki dimuliakan, perempuan pun sama Allah sama-sama dimuliakan. Namun berbeda dalam fungsi dan penempatannya gitu. Islam memberikan porsi khusus pada perempuan yang tidak diberikan pada laki-laki. Begitupun sebaliknya, ada porsi-porsi khusus untuk laki-laki yang tidak diberikan pada perempuan. Porsi tersebut adalah ketetapan yang ditetapkan Allah bagi laki-laki dan perempuan gitu. Dan Allah itu takarannya pasti pas teman-teman gitu ya. Takaran Allah tuh pasti pas kayak yang tadi, gambar yang tadi yang dikasih box, ada yang boxnya 2, ada yang boxnya 1, ada yang nggak dapet, tapi pas kan semuanya bisa nonton gitu. Semuanya bisa nonton. Begitu juga Allah itu memberikan porsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi itu adalah porsi yang pas. Sekalipun Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia, namun berbeda dalam beberapa komposisi, seperti fisiknya, hormonnya, mentalnya, sifatnya, dan sebagainya. Contohnya, kenapa yang diserukan untuk jihad itu laki-laki? Karena secara fisik, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan gitu. Laki-laki itu lebih kuat. Makanya Allah syariatkan yang namanya jihad fisabilillah, jihad ke medan peperangan itu wajibnya itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Kayak gitu. Jadi Allah tuh sebenarnya udah memberi kita porsi terbaik sesuai dengan keadaan kita. Sehingga aturan yang diberikan pun berbeda, dan disinilah letak adilnya Islam. Letak adilnya Islam itu memperhatikan kondisi kita gitu. Jadi nggak semena-mena dikasih setara, tapi diperhatikan dulu kondisinya seperti apa, bisanya seperti apa, gitu ya. Nah, penghargaan yang sama atau ayat 71 dan 72, Allah menyebutkan teman-teman, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini Allah menyebut laki-laki dan perempuan itu setara. Mereka laki-laki dan perempuan itu disebutkan dalam satu kalimat ya teman-teman. Nah, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, jadi sebenarnya dalam porsi kita masing-masing, laki-laki itu bisa jadi penolong untuk perempuan, dan perempuan itu bisa jadi penolong juga untuk laki-laki. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita pun setara. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini taat kepada Allah dan Rasulnya itu berbeda gitu, karena ada perintah-perintah yang berbeda antara untuk laki-laki dan untuk perempuan. Di ayat 72-nya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surgaan. Ridho Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Jadi janji Allah pun sama nih, bagi laki-laki dan perempuan itu sama, janjinya adalah surga dan kekekalan di dalamnya. Walaupun cara untuk mencapainya itu berbeda ya teman-teman, cara untuk mencapai surganya itu berbeda, cara untuk bertakwanya itu berbeda, karena aturan yang Allah berikan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi sebenarnya Allah itu menghargai kita sama antara laki-laki dan perempuan, dapat surganya sama, dapat kesempatan masuk surganya sama, dapat kesempatan dapat pahalanya sama, walaupun secara caranya berbeda. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bicara tentang gender equality, tentang kesetaraan gender atau tentang keadilan gender, ini juga udah pernah ditanyakan ketika Rasulullah SAW masih hidup ya teman-teman. Jadi waktu itu
ada Sayyidah Asma, seorang sahabiah itu datang ke majelis Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusmu untuk seluruh kaum laki-laki dan perempuan." Jadi dia tuh mempertanyakan, kan Rasulullah itu diutusnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kami semua beriman dan berbaiat padamu. Adapun kami kaum perempuan memiliki keterbatasan. Ya, jadi Asma ini merasa kalau perempuan itu lebih terbatas daripada laki-laki gitu. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki dan kami adalah tempat menyalurkan syahwatnya. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka, akan tetapi kaum laki-laki bisa mendapatkan keutamaan melebihi kami. Nah, jadi kan perempuan itu udah banyak membantu laki-laki gitu. Tapi kok laki-laki itu lebih banyak keutamaannya, mereka dikasih keutamaan sholat Jumat, terus mengantarkan jenazah dan berjihad. Saat mereka kaum lelaki berjihad, kamilah kaum perempuan yang menjaga harta mereka. Jadi ketika laki-laki pergi jihad, perempuan itu diam di rumah gitu, menjaga rumah, menjaga si isi rumah. Nah, lalu apakah kami juga bisa mendapatkan seperti yang mereka dapatkan dari amalan-amalan tersebut? Nah, jadi Asma ini tuh khawatir gitu ya, kayak laki-laki tuh bisa jihad loh. Jihad itu adalah ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang ganjarannya paling besar. Terus kami perempuan gimana dong? Kan kami nggak bisa jihad, harus jaga rumah. Terus kami bisa dapat pahalanya kayak gimana? Nah, Rasulullah menjawab, "Kembalilah wahai Asma dan sampaikan pada perempuan yang ada di belakangmu bahwasanya perilaku baik salah seorang di antara mereka terhadap suami mereka, usahanya untuk mendapatkan ridho suaminya dan ketundukan mereka untuk selalu taat pada suami mereka, maka itu semua akan mengimbangi pahala dari amalan yang telah kamu sebutkan." Gitu. Nah, jadi sebenarnya taat sama suami itu tuh setara dengan jihad. Walaupun beda ya teman-teman, laki-laki cara untuk bertakwanya itu dengan berjihad, perempuan cara bertakwanya itu dengan taat pada suaminya. Tapi pahala yang Allah berikan itu sama gitu teman-teman. Pahala yang Allah berikan itu sama. Disinilah adilnya Islam, walaupun kita nggak sama ya, nggak Allah tuh memerintahkannya nggak sama, kamu harus jihad, laki-laki harus jihad, perempuan harus jihad, nggak kayak gitu. Tapi ternyata Allah memberikan kita porsi yang berbeda, posisi yang berbeda, fungsi yang berbeda, tapi pahalanya sama gitu teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi laki-laki fisiknya lebih kuat, laki-laki lebih bisa untuk jihad, dan perempuan itu lebih telaten daripada laki-laki gitu ya, lebih telaten daripada laki-laki. Maka tugas perempuan adalah menjaga rumahnya, menjaga hartanya gitu teman-teman. Selanjutnya, nah contoh lainnya, ini yang sering dibilang nggak adil oleh orang-orang itu adalah konsep aurat gitu ya. Karena aurat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa sih gitu? Laki-laki auratnya cuma dari pusar sampai lutut aja, tapi perempuan itu seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata teman-teman, kalau kita perhatikan ini tuh adil loh. Adilnya di mana? Karena ketika perempuan itu auratnya lebih banyak, berarti dia harus ekstra gitu ya dalam menutup bagian tubuhnya. Seluruh tubuhnya harus dia tutup gitu ya. Tapi dia tidak harus ekstra dalam menjaga pandangan. Kenapa? Karena laki-laki, kalau kita perempuan keluar dari rumah, laki-laki itu jarang loh yang kelihatan pusarnya, jarang yang kelihatan lututnya. Jadi kita keluar dari rumah ya udah aman-aman aja, kita nggak usah menjaga pandangan karena aurat laki-laki nggak ada yang terlihat gitu. Sedangkan laki-laki itu dia harus ekstra dalam menjaga pandangan. Kenapa? Karena ketika keluar dari rumah, betapa banyaknya perempuan yang terlihat auratnya gitu. Jadi laki-laki itu harus ekstra dalam menjaga pandangan, tapi dia tidak harus ekstra dalam menutupi bagian tubuhnya, karena tadi auratnya cuma dari pusar sampai lutut yang tiap hari pun dia pasti menutupi itu gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini adil ya teman-teman. Cuma yang tadi bedanya, kalau perempuan itu harus ekstranya di menutupi bagian tubuh, laki-laki harus ekstranya itu di menjaga pandangannya. Tapi ini semua tetap adil ya teman-teman, ini semua tetap adil gitu. Ini mungkin yang sering nggak kita
pahami gitu. Kalau kita udah paham soal ini, kita nggak akan nuntut-nuntut lagi. Kenapa sih perempuan harus auratnya lebih banyak dari laki-laki gitu? Kalau kita masih nuntut gitu ya karena kita tidak memahami keadilan Allah di sini gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Perempuan harus taat kan pada suami. Nah, kadang-kadang ini juga yang dituntut oleh orang-orang yang mengusung gender equality. Perempuan harus taat sama suami, tapi kok suami nggak harus taat sama perempuan? Nah, sebenarnya ini juga adil kok teman-teman, karena Rasulullah itu mengeluarkan hadis bahwa perempuan itu harus taat pada laki-laki. Laki-laki memang nggak harus taat sama perempuan, tapi harus harus menghormati perempuan gitu. Kenapa? Karena nih Rasulullah itu menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, jika perempuan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Jadi sebenarnya ini tuh bukan bukan perintah gitu teman-teman, tapi penawaran. Rasulullah tuh nawarin gitu. Allah tuh nawarin sama kita, kalau kita mau masuk surga kemana aja ya udah taat sama suami gitu. Kayak gitu penawarannya. Dan Rasulullah juga menyampaikan di hadis riwayat Ibnu Majah, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang baik terhadap istrinya, dan aku sendiri adalah yang baik terhadap istriku. Perempuan adalah orang yang mulia, dan barang siapa menghinakan perempuan maka ialah orang yang hina. Jadi Rasulullah udah wanti-wanti tuh kalau ada laki-laki yang menghinakan perempuan, tidak menghormati perempuan, maka dia adalah orang yang hina. Jadi sebenarnya ini pun adil teman-teman. Ini pun adil. Perempuan harus menaati suaminya, dan suaminya harus menghormati istrinya gitu. Bukan berarti perempuan harus taat, laki-laki bisa semena-mena, enggak gitu. Agama kita itu tidak mengatur seperti itu. Agama kita mengaturnya laki-laki harus menyayangi istrinya, harus menghormati istrinya, harus memuliakan istrinya, dan istri harus taat pada suaminya, harus menghormati suaminya juga gitu. Tidak berlaku semena-mena pada suaminya, tidak membangkang. Itu yang diajarkan oleh Islam. Nah, jadi teman-teman, ini quotes terakhir dari aku. Untuk hidup dengan sejahtera, kita tidak perlu menuntut kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita hanya perlu taat pada sistem Allah yang maha adil, yang dimana sistem Allah itu sudah pasti adil ya teman-teman bagi kita. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian. Bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Aku kembali kepada MC. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakillah khair Ustazah atas materi yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan menjadi amal jariah untuk Ustazah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan pada teman-teman semua untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Sebelumnya, Alvan Ustazah, ini pertanyaannya mau dibatasi atau bagaimana? Boleh mungkin 3 pertanyaan ya Kak, maksimal. Baik, tafadholi kepada teman-teman semua untuk bertanya secara open mic, atau jika malu bisa melalui chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk ucapkan salam, nama, dan asal kotanya terlebih dahulu. Silahkan teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Baik, silahkan yang mau bertanya bisa langsung untuk on mic, atau jika malu bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Assalamualaikum, boleh on mic aja Kak? Waalaikumsalam, boleh, silahkan Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah ya, saya memperkenalkan diri, saya Nurul Jannah, asal dari Jakarta Timur.
mengenai kesetaraan gender ya Ustazah, itu tadi ada salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan di perihal aurat. Apakah dosa ketika kita sudah menutup aurat dengan baik dan dengan tertutupnya, namun kita masih diberikan godaan atau di catcalling ya, dalam sistem saat ini tuh zaman sekarang gitu, catcalling oleh laki-laki, bahkan persentuhan fisik gitu loh Kak, kayak dicoel gitu bagian pinggang ya Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku langsung jawab aja kali ya. Boleh, silakan Ustazah. Oke. Nah, ini sering juga terjadi ya di sosial media itu, orang-orang yang bilang mau bajunya terbuka, mau bajunya tertutup, itu tetap aja gitu. Laki-laki yang nakal itu akan nakal. Jadi sebenarnya pelecehan itu tidak bergantung pada pakaian gitu ya. Nah, sebenarnya pernyataan seperti itu tuh kalau dalam pandangan Islam itu tidak 100% benar. Kenapa? Karena kalau di dalam Islam itu ada yang namanya dosa dan pahala gitu ya. Ada yang namanya dosa dan pahala. Jadi kalau di dalam Islam itu kita tidak hanya melihat segala sesuatu itu dalam kacamata dunia, tapi juga kacamata akhirat. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Kak Nurul ya tadi. Pertanyaan Kak Nurul, kalau misalkan kita tuh udah berusaha menutup aurat, tapi masih aja di catcalling gitu ya, bahkan dicolek-colek. Nah, apakah kita dosa? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Jadi yang dosa itu ya 100% laki-lakinya, karena dia yang salah. Kita nggak salah. Kita udah menutup aurat dengan sempurna, dan kalau dia catcalling, itu salahnya dia gitu. Salahnya dia. Berarti emang dia yang pikirannya kotor, dia yang imannya tidak terjaga. Kayak gitu. Terus, kalau misalkan ada perempuan nih, terus perempuannya itu bajunya seksi, ada yang nge-catcalling. Nah, itu dosa dua-duanya. Kenapa? Karena perempuannya tidak taat sama Allah, pakaiannya terbuka, terus laki-lakinya juga tidak taat sama Allah gitu ya. Dia menggoda perempuan tersebut gitu, tergoda oleh perempuan tersebut gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi jangan sampai kita tuh mau pakaiannya terbuka atau enggak, perempuan tetap aja jadi korban gitu ya. Enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya pakaian kita tertutup, ya udah kita nggak akan kena dosa. Tapi kalau pakaian terbuka ya dapat dosa dari ketidaktaatan dia pada aturan Allah untuk menutup aurat gitu. Jadi kita tidak dosa ya, tapi tetap kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya penjagaan gitu, yang sifatnya kita menjauhi kemungkinan akan terjadi bahaya gitu. Makanya di dalam Islam tuh sebenarnya bukan hanya aurat yang diatur, tapi juga di mana perempuan itu kalau keluar rumah harus ada temennya gitu ya. Itu tuh bukannya lebay gitu kan sekarang lagi musimnya independent woman gitu ya. Jadi kayak kemana-mana bisa kok sendiri gitu ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau di dalam Islam kenapa ada syariat perempuan kalau safar harus ditemenin, terus perempuan itu harus meninggalkan jalanan-jalanan yang sepi. Ketika suatu jalan itu dikerumuni oleh laki-laki, maka perempuan harus mencari jalan yang lain gitu. Kayak gitu, kenapa? Ya ini untuk menghindari bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada perempuan. Karena bagaimanapun, jadi perempuan dan laki-laki itu
ada perbedaannya ya, ada perbedaannya dalam segi fisik, hormon, mental, itu beda. Kenapa? Jadi ini hikmahnya ya teman-teman, kenapa sebenarnya aurat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki? Karena tubuh perempuan itu lebih indah daripada laki-laki gitu. Perempuan itu lakukan tubuhnya Allah buat dengan seindah mungkin, berbeda dengan laki-laki gitu ya. Maka dari itu kita kalau misalnya lihat laki-laki nih, lihat betis laki-laki, kita B aja gitu ya, B aja melihat betis laki-laki. Tapi ketika laki-laki melihat betis perempuan, itu bisa banget loh, bisa banget dia bangkit syahwatnya tuh bisa banget gitu, kayak gitu. Karena secara hormon pun laki-laki dan perempuan berbeda, secara fisik pun berbeda, kayak gitu. Begitu mungkin Kak jawabannya. Jadi kalau kita udah taat sama Allah, udah berusaha taat, dan kita masih kejadian seperti itu kita nggak mendapatkan dosanya gitu. Tapi malahan kita bisa mendapatkan pahala gitu. Kita bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena setiap rasa sakit kan kita pasti sedih ya kalau ada yang nge-catcalling gitu. Kita udah berusaha nutup aurat, tapi masih aja ada yang nge-catcalling, kita merasa sedih. Kesedihan itu akan Allah ganti sebagai pahala, karena kita tersakiti di jalannya Allah. Kita tersakiti ketika kita sedang taat sama Allah. Kayak gitu Kak jawabannya. Baik, makasih Ustazah. Aku soalnya sebelumnya seperti itu, jadi terima kasih atas itunya. Aku kira terdosa. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kok Kak, insya Allah enggak dosa. Semangat ya Kak. Baik, Masya Allah, syukran yang sudah bertanya, semoga dapat dipahami. Baik, Ana izin membacakan pertanyaan yang kedua yang ada di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustazah, nama saya Hairunisa Umayyah. Bagaimana cara mencapai keadilan gender tanpa menghilangkan karakteristik unik masing-masing gender? Jazakillah khairan Ustazah. Tafadholi Ustazah untuk dijawab. Oke, bagaimana cara mencapai keadilan gender tanpa menghilangkan karakteristik unik masing-masing gender? Aku agak kurang paham sama pertanyaannya, Kak, mungkin bisa diperjelas lagi ya? Boleh mungkin diperjelas lagi, ditulis aja di kolom chatnya ya. Baik, mungkin aku jawab dulu yang bawahnya kali ya Kak, pertanyaannya. Ya, Kak, silahkan. Oke, dari Kak Nur Safna ini ya. Bagaimana jika kita sudah menutup aurat, terus kami ada di kamar, tiba-tiba ada yang sengaja membuka pintu, sebenarnya kami tidak memakai hijab karena udah di dalam kamar dan ada seorang laki-laki melihat aurat kami. Nah, ini tuh sama kasusnya seperti yang tadi ya, yang pertanyaan Kak Nurul. Jadi karena ini tuh tidak sengaja, kalaupun laki-lakinya tuh sama tidak sengaja ya, buka pintunya tidak sengaja, ngelihat kita tidak berhijab, laki-lakinya tidak sengaja, kita pun tidak sengaja, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa, itu nggak berdosa karena tidak sengaja. Jadi kalau kata Rasulullah tuh ada 3 kesalahan yang itu tuh langsung dimaafkan oleh Allah tanpa kita harus bertaubat dulu. Apa aja? Yaitu kesalahan ketika kita lupa, ketika kita tidak sengaja, dan ketika kita dipaksa gitu. Ketika kita dipaksa, itu tuh gak apa-apa gitu ya. Itu tuh gak dosa, itu tuh gugur dosanya. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu gak ada dosa, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuannya. Begitu Kak. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami untuk Kak Nur Safna. Baik, silahkan kepada Kak Hairunisa untuk bisa diperjelas untuk pertanyaannya biar agar bisa dijawab oleh Ustazah. Atau bisa langsung untuk on mic, silahkan.
Baik, Ustazah. Baik, Kak. Untuk mengenai yang tadi saya bertanya itu, maksudnya cara mencapai keadilan gender tanpa menghilangkan karakteristik unik masing-masing gender, Kak. Jadi tuh mungkin masing-masing perempuan tuh punya keunikan masing-masing antara perempuan yang lain-lainnya gitu, masing-masing punya keunikan gitu ya, Kak. Oh, oke. Iya, Kak. Terima kasih, Ustazah. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang ya Allah itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, dengan minat, dengan bakat masing-masing gitu ya. Kayak gitu. Mungkin perempuan tuh kan sebenarnya perempuan juga ada yang feminim, ada yang tomboy juga gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita tuh pengen mencapai keadilan gender tanpa menghilangkan keunikan? Apakah di dalam Islam tuh kita tuh dituntut untuk selalu feminim misalkan, untuk menghilangkan keunikan kita? Nah, sebenarnya enggak juga gitu ya. Di dalam Islam tuh kita tuh boleh berekspresi sesuai dengan sifat dan karakter kita masing-masing, asalkan kita tidak melanggar batasan-batasan syariat gitu. Asalkan kita tidak melanggar batasan-batasan syariat. Contohnya kalau misalkan Allah memerintahkan kita untuk memakai jilbab, memakai gamis gitu ya, memakai rok, berarti setomboy-tomboynya kita jangan pakai celana gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus taat sama aturannya Allah. Kalau misalkan kita itu suka pakai pakaian yang warnanya itu ada warnanya gitu ya, bukan hanya yang berwarna gelap, hitam, apakah boleh? Boleh, itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Asalkan kita niatkan menggunakan pakaian itu untuk taat kepada Allah, bukan untuk memancing lawan jenis, misalkannya biar terlihat cantik dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghilangkan karakter kita gitu untuk mencapai keadilan gender ini, karena sebenarnya kalau keadilan gender itu kuncinya ada di taat sama aturan Allah gitu. Jadi apapun aturan yang udah Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan, kita taati itu gitu. Ada di situ gitu kuncinya. Beda dengan kesetaraan gender. Nah, kalau kesetaraan gender kadang menuntut agar mengubah karakter kita gitu. Menuntut untuk mengubah karakter kita. Perempuan-perempuan yang memang karakternya itu lembut, misalkan ya, lembut. Kadang-kadang kalau di kesetaraan gender tuh selalu dituntut, kamu jangan lembut kayak gitu. Itu kalau lembut sama laki-laki tuh berarti kamu itu korban patriarki gitu. Kamu itu nanti ditindas oleh laki-laki. Kamu itu harus bersikap sangar sama laki-laki gitu ya. Misal tegas sama laki-laki, nah misalkan kayak gitu. Itu kalau di kesetaraan gender itu bisa dituntut seperti itu gitu. Bisa dituntut gitu ya. Bahkan kan sekarang itu kalau di kesetaraan gender itu ya, di gender equality itu banyak banget perempuan-perempuan yang terdoktrin oleh ideologi feminisme itu. Mereka itu jadi nggak mau menikah karena katanya kalau pernikahan itu patriarki di dalamnya gitu ya. Lelaki lebih dominan karena lelaki itu kalau di dalam keluarga qawwam gitu ya. Nah, jadi banyak yang tidak mau menikah gitu. Banyak yang pengen child free, nggak mau punya anak gitu. Terus banyak juga yang dia menganggap bahwa free sex itu keren gitu. Free sex itu bagi orang-orang yang merasa sebagai feminis itu lebih keren daripada pernikahan gitu ya. Pernikahan. Bahkan yang lebih di luar nalar lagi adalah
mereka menganggap bahwa open BO gitu ya, open BO jadi PSK itu lebih terhormat daripada menjadi seorang istri. Kenapa? Karena di pemikiran mereka kalau misalkan jadi PSK itu hubungan seksnya itu dibayar gitu, sedangkan kalau istri dengan sukarela gitu. Itu kan aneh banget gitu. Itu pemikiran yang blunder banget gitu dengan ajaran agama kita kayak gitu. Jadi kalau di gender equality, di kesetaraan gender, itu bisa banget karakter kita dituntut untuk berubah gitu. Tapi kalau di dalam Islam yang menjunjung keadilan gender, karakter kita nggak usah berubah. Kita tinggal taat aja sama Allah dengan bagaimanapun karakter kita gitu. Kayak gitu Kak jawabannya. Baik Ustazah, terima kasih atas jawabannya.